Halo Sobat PB Jarum, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di Ngulik Sudirman Cup. Nah, kalau dari kemarin saya udah ngomong kan, bakalan seru-seru bintang tamunya. Nah, kita sedang sekarang ini mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu kenapa? Karena kita sudah pernah membawa Piala Sudirman kembali ke Indonesia untuk pertama kalinya di tahun 1989. Dan bintang tamu saya kali ini tentunya sangat spesial. Pokoknya ini pemain-pemain hebat atau atlet-atlet hebat yang sudah mengharumkan nama bangsa dan negara, terutama di Piala Sudirman 89. Sudah hadir bersama saya Rudi Gunawan. Apa kabar Koh Gun? Baik. Gimana lama tidak bersua kita ya? Ya, waduh. Oh, sekarang Koh Gun ini berada di mana, Koh? Di Amerika, di Los Angeles saya. Oh, berapa tahun sudah berada di Amerika? Kurang lebih 20 tahunan ya. 20 tahunan. Terus Iya. kenapa bahasa Indonesia masih lancar begitu, Koh? Justru bahasa Jawa saya yang maju daripada bahasa Inggris saya. Masa sih? Coba satu kalimat bahasa Jawa, Koh. Coba. Kue arupiye. Luar biasa. Kogun. Jadi kegiatannya apa aja sih, Koh, di sana, Koh, di LA ya? Kegiatannya dulu kalau pas belum COVID tuh ya. Belum ya. COVID itu kita punya klub namanya RGBC, Rudi Gunawan Badminton Club. Oke. Gitu. Cukup bagus sih, siswanya kurang lebih hampir 60-an gitu, belum private-nya gitu. Cuma sesudah COVID semuanya langsung berhenti dah. Karena sudah memang hilang susah aja ya, gitu. Kok. Nah, kok itu klub Rudi Gunawan itu apa kok? Maksudnya ini para pemain yang memang main di national team atau kejuaraan internasional gitu gimana kok? Rudi Gunawan Badminton Club ini memang untuk biasanya mencari untuk pemain-pemain, tetapi kalau seharusnya. Tetapi karena di Amerika dia hanya untuk mengisi kekosongan. Kalau anak-anak harus dikasih kegiatan banyak, karena di Amerika itu kan nggak populer. Tapi saya megang anak buah itu namanya Philip Chu sama Ryan Chu itu. Dia Philipnya khususnya ya, dia 2 kali Olimpik. Itu hampir 80% anak buah didikan kita, khususnya saya kerja di klub besar di OCBC, itu Mr. Don Ju, orang Thailand ya. Nah, itu sebagian besar 80% itu studennya kita. Gitu. Oke. Dan saya yang latihnya ya. Kok berarti itu kalau di Amerika bukan sesuatu cabang olahraga khusus ya kok. Mereka ini nggak fokus yang 100% kayak kita di Indonesia pelatnas gitu ya kok. Iya, karena kalau di Amerika ya Yun semua itu by pocket sendiri, jadi biaya sendiri. Hanya orang yang mampu, yang boleh dikatakan cukup ya, lebih dari cukup untuk bisa keliling. Karena kalau Olimpik kan harus beberapa kali kamu harus pergi. Kalau enggak, kamu enggak bisa masuk untuk qualified untuk ke Olimpik kan. Nah, itu klub-klub yang besar, dan klub yang besar itu yang paling besar yang saya tahu ini yaitu OCBC, di mana kita kerja ya. Karena dia kuat sekali itu dia punya usaha juga printing, dan dia memang orangnya engkongnya, khususnya Mr. Chu-nya ini punya usaha, jadi dia bisa membiayai dirinya sendiri. Tapi yang pas-pasan harus cari dana, harus collab, harus minta sumbangan gitu. Jadi memang masih belum ada support 100% begitu ya kok untuk cabang olahraga badminton. Maksudnya dari government-nya begitu kok, harus memang nyari sendiri gitu ya kok. Ada sih sebenarnya Yun, cuman nggak cukup dananya. Oke. Iya, ada, harus tapi kalau nyari tambahan lah ya kok untuk nutupnya gitu ya kok. Iya benar, cuma kalau misalkan di Amerika ini nggak seperti Indonesia kan. Kalau Indonesia setiap hari di pelatnas gitu ya, kita pelatnasnya itu nggak ada, paling hanya seminggu dikumpulin bareng baru nanti pergi gitu. Jadi kalau di Amerika tuh bentuknya individual, nggak seperti pemerintah punya. Ada organisasi seperti PBSI, tapi ya sekedar ada aja. Kalau menurut saya ya, nggak serius gitu, nggak ada pembinaan yang
gimana ya yang serius itu nggak ada gitu kalau menurut Iya. saya sih. Sistem Makanya kurang pembinaannya didiknya. beda. Iya, Iya. ajaranya kurang jadi ini. Hebat loh ya, kok Gunawan ini dari mantan atlet badminton ke Amerika tetap passionnya ada di badminton. Kok kapan sih terakhir pulang ke Indonesia? Saya pulang itu kalau nggak salah ketemu pemain-pemain itu waktu Indonesia Open, saya bawa Philip Chu juga itu. Philip Chu sama Oh, Tawat sama Jimmy Supandi. oke. Jadi waktu Sebelum Olimpik pertandingan yang ya kok? Indonesia Open, tapi yang sebelum apa namanya? Sebelum Olimpik ini mungkin 4 tahun yang lampau ya, gitu. Saya Oke. datang ke situ. Makanya waktu itu ngobrol-ngobrol juga sama Cristiano, kamu nggak pulang? Wah, nggak ada job bagaimana? Iya, iya. Ya, Sobat PB Jarum tentu dong masih ingat Rudi Gunawan ini siapa partnernya Edi Hartono ya. Mereka ini dulu adalah salah satu pasangan ganda putra terhebat yang dipunyai Indonesia. Mereka juga sudah membawa Piala Sudirman pulang di tahun 89. Lalu Koh Rudi Gunawan ini juga salah satu alumni dari PB Jarum. Koh, jadi kalau kayak sekarang udah nih, nggak pernah latihan, belas sama sekali yang namanya badminton kok. Iya, saya udah nggak main badminton lagi. Kenapa? Juga kondisi badannya kurang bagus juga sih. Oke. Dokter pernah bilang saya kena artritis gitu. Oke. Ya, Jadi jadi harus artritis. maintain ya kok kesehatannya. Iya, tapi hari ini sih udah sembuh, nggak sakit, nggak apa. Cuma sudah apa ya, sudah melar, Yus. Melar itu udah nggak bisa ke atas masalahnya kok ya. Jadi ke samping ya kok. Sampai bener. Kok Gun, aku mau nanya nih kok, mengenang Piala Sudirman tahun 89. Waktu itu gimana sih kok Rudi sama kok Kempong nih, Edi Hartono ya, Sobat PB Jarum panggilannya kok Kempong. Itu adalah waktu itu ganda pertama ya kok ya? Iya, waktu itu ganda pertama. Kita mungkin bapak-bapak penyisian sih enggak begitu worry. Waktu itu ya. Justru yang worry itu waktu finalnya ketemu Korea. Pak Jubong, Nah ya kok. itu perjuangan yang boleh dikatakan berat itu lawan mereka. Karena kita tuh hampir nggak pernah menang 4 kali ketemu sama mereka. Yang the best itu ya di Jepang deh. Kita bisa menang di Jepang deh kalau sekali itu doang. Ya, terus kok pada saat final gimana kok? Final Piala Sudirman tuh kan ketemu lagi kan kok? Iya, kita main cukup bagus. Memang kalau kita boleh jujur, memang pasangan Korea ini kalau sama Pak Jubongnya ya, sama Kim Won-sonya yang berdua tuh kalau jadi satu memang setengah, kalau saya boleh ngomong setengah tingkat di atas kita. Tapi kita bisa ngimbangi main 3 game kalau nggak salah ya. Betul kok. Ya, pertama menang Korea 15-9. Game kedua Kok Gun sama Kok Kempong menang 15-8. Game ketiga hampir menang 15-13 kok. Tapi wow. Saya lupa malah saya yang terakhir. Kenapa? Kenapa kok? Ya itu yang the best itu waktu itu persiapannya bagus sekali dan yang hebat juga ya memang pelatih kita ya legend sih ya pelatih kita ya Pak Christian ya. Christian memang hebat deh. Saya akuin strateginya gitu. Asal mau listen sih is all good ya, tapi itu udah terbaik lah kalau waktu yang main itu. Kenapa Gun berpikir pada saat itu Pak Jubong dan Kim Won-soo itu maksudnya bisa setengah level di atas kalian kok? Karena cara bermainnya different ya sama kita gitu. Dia itu kalau di depan, kalau kita nggak bisa pass dia, bakal mati bola itu. Kenapa? Pukulan dia itu nggak keras, tapi pada sudut-sudut yang sukar untuk dibalikin. Dia ini berarti Pak Jubongnya kok? Iya, iya Pak Jubongnya itu kalau dia sekali notok begitu, enggak keras, cuma dia menyulitkan untuk kita bisa mengembalikan di ruang yang kosong atau menarik bolanya ke belakang. Dan kalau dia notok seringkali itu bolanya datang ke dia lagi. Nah, itu yang saya katakan bahwa setengah tingkat di atas kita. Tapi kalau dia tidak berpasangan dengan Kim Won-soo, kita sering menang gitu. Oke. Tapi kalau sama Kim Won-soo itu agak sulit gitu. Kenapa? Ya itu tadi bahwa Pak Jubong itu kalau udah
nyetop bola di depan, itu sukar sekali untuk dikembalikan ke belakang. Dan Kim Monso-nya itu dia kidal ya, jadi membuat kadang itu bingung sedikit kalau mana tahu-tahu kan nyemes gitu. Kok kidal dan juga smash-nya tuh kenceng ya kalau Kim Monso ya kok? Kim Monso ke smash-nya enggak begitu kenceng, cuma tajam. Nah, susah untuk di drive-nya balik gitu. Iya. Dan selalu ngangkat gitu. Dan kombinasi mereka berdua memang tekniknya bagus. Cuma herannya kalau dia main sama Cina dia kewalahan karena Cina bisa balikin ke belakang terus gitu. Artinya bisa sergapannya Pak Jubong ini bisa diambil bagus terus gitu ya kok? Enggak, bukan itu. Waktu Kim Monso nembak, dia naikin lagi dia enggak mau main di depan. Jadi bolanya nggak datang ke Pak Jubong bolanya. Betul. Dan itu yang susah. Kalau kita bisa beberapa kali habis itu enggak kuat lagi gitu. Jadi udah kecegat sama Pak Jubongnya gitu ya kok ya? Iya. Kok Gun, jadi pada saat masuk ke skuad tim Sudirman Cup 89, seberapa yakin dari waktu itu dari Kok Gun sendiri bahwa bisa rebut Piala Sudirman mengingat ada Korea dan juga Tiongkok kok? Oh, kalau waktu itu kita yakin menang sih. Saya sama Kempong, saya yakin menang. Penentuannya memang di mix saja. Saya juga udah bilang sama pada saya Ediarton, kalau misalkan double kita lewat, itu berarti kamu mix-nya harus menang. Kalau enggak kalah. Gitu. Dan saya rasa dia Kempong kan bagus. Dia bagus lah. Dia bisa mix, saya akuin dia bagus. Pengalamannya juga banyak gitu. Nah, cuma waktu lawan Pak Jubong habis dia. Memang kita habisin dulu. Kita udah berdua berencana memang tuh habisin karena dia ketemu Ediarton lagi kan. Ya, itu kita memang habisin dulu 3 game. Makanya saya lupa itu skornya 15-13 yang terakhir. Kok Gun, ngabisin Pak Jubong kok Kempongnya habis nggak? Oh, kok Kempongnya kuat, kelihatannya capek, tapi jalan terus aja dia. Orangnya seperti itu, kelihatannya capek, ya gitu-gitu terus aja. Gitu. Kan dia orangnya alami, cara mainnya tuh alami. Mau latihan mau enggak ya begitu. Tapi susah dibunuh. Kalau Kok Kempong tuh kan orangnya tuh lucu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam lapangannya gimana sih, Kok Gun? Maksudnya kompak apa gimana komunikasinya kayak gimana zaman dulu itu kok? Wah, kalau Kempong itu yang pertama bagusnya di mental. Itu enggak ada takut tuh anak, bener. Gimana Kok Gun bisa ngomong kayak gitu? Kenapa? Dia tuh enggak ada takutnya mau poinnya sana 13 kayak, mau poinnya sana 14 kayak, mau siapa yang main dia enggak takut, dia biasa aja gitu. Nah, yang yang perlu diketahui bahwa defense dia itu is good gitu. Pukulan-pukulan keras sama dia bisa diredam. Hanya itu yang saya katakan. Kalau lawan dengan Pak Jubong agak sulit. Dia tidak bisa memainkan untuk itu. Itu yang saya katakan bahwa kelasnya setengah kelas di atas kita. Tapi kalau kita bisa pass, pasti banyak menang kita. Itu aja sih. Nah, makanya Kempong waktu main sama mix double-nya bisa menang. Kenapa? Karena Pak Jubongnya di belakang. Oke. Ya. Oke, masuk akal kok. Justru yang bahaya pada saat dia di depan itu ya kok ya. Bisa lewatin ke Pak Jubongnya udah berat deh. Gitu ya kok ya. Benar. Itu susah kalau dia ada di depan, wah bahaya gitu. Padahal ya, Kok Gun itu yang namanya defense-nya Kok Kempong kurang apa lagi ya. Tapi kalau udah kecegat Pak Jubong, lewat juga itu ya. Iya, itu yang saya bilang. Sekali dia notok itu bolanya nggak bisa ke kiri ke kanan. Dia balik di mana posisi dia berdiri. Nah, itu yang saya katakan keistimewaannya Pak Jubong itu setengah di tingkat itu. Itu yang memang bagus lah, dia bagus. Tapi kalau nggak sama Kim Monso, nggak jalan aja dia. Ya. Sama kita, iya. Nggak sebagus itu juga kalau nggak sama Kim Monso gitu. Oke, Kok Gun. Berarti kalau Kok Gun bilang nih, Kok Kempong tuh mentalnya bagus gitu. Kok Gunnya gimana? Saya kalau sama Kempong, saya nggak mikirin beda ya kalau saya sama Bambang. Kan saya juga pandai sama Bambang tuh All England, juara All England ngalahin Ricky Rex itu. Nah, waktu saya sama Bambang, saya harus bisa set bolanya untuk membuat nggak bertahan.
karena Bambang tembakannya kenceng. Nah, defense-nya tidak sebagus dia menyerangnya Bambang. Bambang serangannya bagus, kuat, konsisten. Nah, kalau sama Eddie, saya mau main sesuka-suka saya. Gitu. Kalau Eddie-nya mau defense, ayo kita main defense. Gitu. Kalau Eddie-nya mau nyerang, ya kita nyerang. Itu yang saya bilang. Saya hanya mikirin diri sendiri. Gitu. Koh, berarti kalau bicara Panter Bambang, apa karena usia lebih muda juga, maka Koh Gun harus ya lebih berstrategi lah kayak gitu, Koh? Kan enggak gitu. Enggak gitu juga. Bambang itu sebenarnya bagus. Hanya dia kan bekas pemain single. Kalau pemain single itu kan kerja individual. Sedangkan double itu dibutuhkan teamwork. Jadi partnernya mau apa, yang ini harus tahu. Yang satunya mau apa, yang satunya harus tahu. Kalau dia bisa, kalau sama Eddie kan begitu. Jadi kalau Eddie-nya mau apa, saya udah tahu gitu. Saya mau apa, Kempongnya juga tahu. Nah, kalau sama Bambang, saya harus jadi nge-lead-nya gitu. Ya ngerti. Jadi playmaker-nya gitu ya. Iya. Koh Gun, kenapa Koh Gun yakin Piala Sudirman yang pertama kali itu bisa didapat? Final lawan Korea sudah ketinggalan 0-2 dulu loh. Kalau Koh Gun ingat. Untung aja tuh Susi pas yang partai ketiga ya, udah kalah game pertama, game kedua ketinggalan bisa menang tuh Koh Gun. Karena waktu Sudirman Cup itu udah, saya yakin sekali, sekalipun 2-0 ya, saya yakin sekali bahwa kita bakal menang gitu. Memang kita ini lemahnya itu secara hitungan kertas ya, kita lemah di ganda putra sama ganda putri. Penentuannya pasti di mix double. Kita kuat di singlenya putra sama putri. Nah, itu hitungannya. Jadi saya yakin sekali, dan apalagi main di kandang sendiri. Nah, gitu. Kok memang beda main di kandang sendiri? Oh ya beda, kita dibantuin penonton kita. Psikologinya kan kita disupport selama kita nggak main jelek loh ya. Kalau kita main jelek, kita habis di kandang sendiri. Wah, bisa disorakin habis. Tapi kita main normal aja, imbang-imbang aja, nggak usah jelek, nggak usah bagus banget ya, normal aja. Banyak menangnya kita. Koh Gun, jadi Koh Gun ngerasa itu bantuan support Istora itu begitu luar biasa tuh Koh? Wah iya Yun, itu mah waktu Thomas Cup deh, itu yang kita menang tuh sama, saya ngalahin Suping yang saya sungkit itu. Saya sama Bambang ranking pertama dunia sama itu. Nah itu, waduh, itu diharuskan menang itu. Kalau kalah, waduh, repot itu urusannya panjang. Gara-gara penonton juga. Jadi bisa menang. Koh, itu emang mungkin satu-satunya sih ya di Indonesia loh, di Istora tuh loh yang sampai sebegitunya tuh Koh teriakannya. Setuju nggak sih Koh? Wah iya, itu hebat sekali. Wah, saya senangnya apa? Nggak diatur. Dulu ya, dulu nggak ada. Kalau sekarang kan harus ada yang ngendaliin gitu. Kan udah ada motorin gitu. Dulu tuh benar-benar seperti memang keinginan hati mereka. Kalau saya lihat loh ya, dulu bedanya dulu sama sekarang. Antusiasnya dia, ngototnya penonton, bukan pemainnya, ini ngototnya penonton gitu. Beda banget. Kalau saya lihat tuh ya, wah itu dia nggak ada duit aja gara-gara badminton, dia cari untuk dapat duit nonton. Itu yang saya lihat ya. Bener sih, iya sih Koh, baru sadar juga. Maksudnya kalau sekarang kan kayak nyeporterinya pakai irama, sudah diatur. Kalau dulu tuh penuh sepenuh-penuhnya sampai ke dekat lapangan ya Koh, supporter tuh Koh. Oh iya Yun, dulu tuh saya lihat sendiri, kepala sendiri saya, itu sampai suami saya pas masuk itu saya lihat keluarga bapak, ibu, anak-anak. Wah dia datang jauh-jauh loh. Dan dia wah nungguin apa, dia jual apa gitu, dapat duit hanya untuk badminton, apa untuk nonton badminton. Itu yang membuat saya mikir, wah nggak boleh kalah ini. Kasihan dia ada korban uang segitu banyak loh. Istilahnya suami, istri, anak-anak kan. Gitu jauh-jauh datang. Nah, di situ membuat motivasi kita itu lakukan terbaik, dan nggak tahu ya, motivasi kita itu waktu itu selalu istilahnya NKR itu merah putih itu di dada, istilahnya begitu tuh. Iya Koh. Apalagi kita tahu gimana tuh sejarah penonton mau datang ke Istora susahnya kayak apa. Bener. Iya kan Koh, ngelihat mereka tuh dari hati banget lah ibaratnya gitu ya, kalau nyeporterin Indonesia itu yang membuat
Piala Sudirman tuh akhirnya diperebutkan untuk pertama kali balik lagi ke Indonesia gitu ya. Walaupun kan Iya, di atas kertas dilihat lawannya juga ada Tiongkok ya nggak gampang, ada Korea juga hitungannya nggak gampang ya gitu ya Kok Gun ya. iya benar-benar. Hmm. Ini itu benar banget karena waktu zaman itu sih memang imbang, cuman karena kita main di kandang, lihat penontonnya yang beringas begitu, wah itunya supportnya sepenuh hati istilahnya ya, wah itu meningkatkan kita enggak mau kalah gitu. Iya, iya, iya. Dan pengorbanannya penonton itu, wah itu psikologi banget itu nyupport mental jiwa raga gitu. Iya, iya. Aduh, Sobat Bejar mengenang 89 ini memang sangat berbeda. Kata Kogun tadi benar-benar support dari penonton Indonesia ini, mereka rela lah mengorbankan biaya, waktu dan lainnya Iya. untuk hanya nonton, dan akhirnya Piala Sudirman bisa balik ke Indonesia di 89. Oke, Kogun, berarti itu pandangan Kogun untuk Piala Sudirman 89. Kita ke 91, Koh. 91 aku lihat nih Kogun malah main mix sama Kak Rosi gitu kan dia Koh. Nah itu tapi belum bisa jadi juara walaupun final lagi tuh Koh sama Korea. Gimana kalau Kogun lihat kalau yang 91 Koh? Kalau nggak salah sebenarnya bukan saya yang main deh itu. Kalau nggak salah ingat. Kenapa? Sebenarnya saya ini hanya cadangan aja. Waktu itu ada apa dengan Kempong deh? Atau pas waktu itu Ferawati sudah pensiun atau belum ya? Saya lupa ingat itu. Ini Kogun mainnya waktu final lawan Korea, main mix Kogun sama Kak Erma, kalah dari Pak Jobong, Cumung Ye, terus main double sama Ko Kempong, kalah straight game 15-3, 15-5 kok. Iya, karena kalau nggak ada Ferawati deh ya waktu 91 ya. Kak Vera nggak ada, Kak Rosi, iya. Kak Erma. Iya, karena memang sebenarnya mix itu sudah nggak boleh dikatakan bukan target ya, memang hilang gitu. Cuman kalau ngerangkep waktu itu kan saya lebih muda daripada Edi gitu. Gitu. Nah 91 kan Kogun ini ngerangkep, susah nggak tuh Koh main untuk bergu seperti Sudirman terus harus ngerangkep gitu Koh? Wah iya, itu agak repot banget memang. Tapi waktu itu kalau menurut saya udah nggak ada pilihan memang itu yang harus dilakukan. Cuma saya lupa kenapa Edi itu nggak mau main, saya lupa itu. Maksudnya nggak mau main tuh nggak main mix ya maksudnya ya Koh ya? Iya, nggak mau main, nggak mau apa, maksudnya nggak main mix itu kenapa lupa saya? Iya. Udah lama sekali ya. Ini kalau lihat Koh 91 pun pasangannya digonta-ganti nih. Koh Gun kadang pasangan Kak Rosi, kadang pasangan Kak Erma. Ini Koh Kempong juga sempat main sekali untuk mix lawan partner Kak Erma. Jadi memang mungkin pada saat itu mix bukan yang diandalkan untuk ambil poin, mungkin gitu ya Koh Gun? Iya, memang tidak diprioritaskan. Kita nggak ada main mix sama sekali. Dan dulu honestly mix itu kan nggak populer, baru zaman anak-anak muda sekarang aja populer ya. Dulu nggak ada kan. Kita hanya fokus di double, di single, putra putri gitu. Iya. Dulu benar-benar susah untuk cari pemain mix. Jadi seadanya aja gitu, dipasang-pasangnya aja gitu. Jadi memang nggak ada persiapannya juga di mixnya. Gitu. Jadi pemain ganda putra, kalau pemain ganda putri ambil satu-satu main mix gitu ya, Kogun ya? Iya benar, iya benar, iya. Oke, Kogun tadi udah bilang 89 kayak begini, 91 seberapa yakin kalau untuk Kogun sendiri ngelihat Piala Sudirman Koh bisa balik lagi ke Indonesia? Nah 91 itu kalau nggak salah targetnya final deh, kalau nggak salah. Karena kita memang hitungan di kertas kalau nggak salah ingat itu memang kita penentuannya kalau nggak salah skornya berapa ya dia? 3-2 Koh. Iya, malah singlenya menang semua deh, single putra putrinya ya. Iya. Ya kalah mix ganda putra sama ganda putri deh. Betul Koh. Iya. Gandanya kalah semua. Iya, itu persis hitungan kalau nggak salah waktu Christian hitung-hitung dah. Karena penentuannya itu yang terakhir di mixable dah. Gitu. Dan memang nih Kogun kalau kita lihat skornya memang di sektor gandanya tuh kalahnya tuh kalah telak gitu.
Ya, semua Iya, ya, ganda putri, ganda putra iya, pun iya, ganda iya. campuran. Jadi memang berarti kalau target final tuh ya memang target yang apa ya? Realistis ya. Iya, Ya, target ya. yang make sense dan tercapai gitu ya, Koh ya. Iya, 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 gitu. Memang waktu 91 beda situasinya sama 89 sih, beda Mm-mm. banget gitu. Oke. Ya. Koh Gun kan ngikut juga Piala Thomas. Beda nggak nih kalau Koh Gun ngelihatnya ngikut Piala Thomas sama ngikut Piala Sudirman, baik dari feeling maupun dari apa strategi bermain ini kan beda format juga gitu loh, Koh Gun. Saya kalau disuruh milih ya saya lebih senang di Thomas. Kenapa kok? Karena kalau di Thomas itu nggak campuran gitu loh. Yang perempuan sama perempuan, laki sama laki. Jadi kita kesatuannya tetap bagus. Cuma untuk bermainnya agak kadang-kala kan emosi perempuan sama laki beda. Cara Hmm, pandangannya sama perempuan sama laki itu juga berbeda gitu. Dan hmm, kita jarang digabungin gitu, khususnya mixed double, ya kan? Mixed double itu jarang sekali. Jadi kalau main ya mendadak-dadakan aja, atau kalau mau ada pertandingan Sudirman Cup baru dilatih. Kalau enggak. Tapi kalau double atau single atau ganda putri enggak kan, sepanjang masa memang latihan sudah ada di pelatnas gitu. Dan Dan mungkin kok untuk ngomongnya tuh juga enak antara laki sama laki gitu. iya, Saya pernah punya pengalaman ini kok, misalkan pas, ini kok mati kok tanggung ya, ya kita nggak bisa berkata, kamu harus begitu. Kenapa? Kemampuan putri kita double-nya ya segitu. Nggak bisa minta hmm. lagi di atas, bisa ribut di lapangan. Waduh, iya kok, jangan sampai kok. Karena kalau laki kan sudah tahu patternnya begitu gitu, cara Mm-mm. pola mainnya, setiap Mm-mm. hari latihan bersama, ketemu. Kalau sama mixed double atau itu kan enggak, kecuali kalau pacaran ya. Kalau kita enggak pacaran. Ya itu dia. Nah, kalau udah gitu ganda putra kan udah biasa latihan tiap hari, jadi ekspektasi juga udah sama. Kalau beda kan, begitu main sama ganda putri kan ekspektasinya mungkin lebih, tapi kok ternyata nggak bisa. Nah itu kan yang agak susah komunikasi di lapangannya mungkin kayak gitu ya, Kogun ya. Iya benar, benar, Jin. Kamu benar sekali. Karena dan mainnya itu dadaan aja gitu loh. Bukannya mau main Sudirman gitu ya. Oke, misalkan kurang 2 bulan, 3 bulan, ayo latihan begitu. Sekalipun kita pemain-pemain profesional, tapi gimana pun berbeda dengan kalau kamu persiapan sehari atau sebulan sama persiapan setahun, different Mm-mm. gitu. Mm-mm. Hatinya juga different, Mm-mm. kecocokannya juga different, Mm-mm. feeling perasaannya juga different gitu. Kecuali seperti sekarang ya, kan dikhususkan betul-betul mix up. Ayo latihan mix. Nah, itu beda. Enggak, maksudnya jadi waktu mau main Sudirman tuh bener-bener nggak ada latihan blast tuh kok. Toto di lapangan dipasangin aja gitu kok. Enggak, ada, cuma enggak sefokus kita main ganda putri atau ganda putra. Iya, iya, Sepanjang iya. masa lah istilahnya gitu. Iya, iya, Jadi iya. kalau boleh dikatakan itu bisa 70-30 gitu. Iya, iya, Tapi oke. kalau double kan 100% gitu. Nah, ini lagi Kak Gun. Yang susah Sudirman tuh kan rasanya kita itu mewakili sektor kita. Itu juga nggak enak juga ya kok. Kalau misalkan Thomas kan gandanya 2, tunggalnya 3, gitu kan kok. Jadi perwakilan sektornya masih 3, masih 2. Tapi kalau Sudirman, ganda putra, ya perwakilannya cuma 1, yang terbaik. Kan gitu ya kok. Jadi menang kalah Ya, juga mungkin benar-benar. nggak Ya segampang benar-benar itu. sih psikologi emang betul gitu. Nggak ada serve apa secondnya lagi nggak ada, udah satu aja gitu. Nah, itu Cuma dia. yang memang kalau bukan merendahkan sih ya, memang dulu tuh memang ganda putrinya agak sulit memang nggak ada lagi sudah gitu. Memang agak sulit ganda putrinya memang gitu. Iya, iya. Nah, untuk itulah apa namanya di push mati-matian waktu itu ganda putrinya gitu. Cuma kita juga memang sudah angkat tangan istilahnya dengan ganda campurannya sudah nggak ada orang lagi, udah tinggal Kempong atau saya yang main gitu. Satu nggak bisa ya satu nggak bisa udah gitu. Pokoknya antara satu harus main mix gitu ya kok ya. Iya.
Itu pun latihannya sendiri, itu caranya gitu. Kamu dari sana, kamu sini, ya udahlah. Kalau gua di depan, lu di belakang. Kalau depan, lu gitu. Jadi nggak ada taktik spesial aja gitu. Iya, iya, Dan gitu coachnya bilang, ya udah main lah, main. Oke, good. Aduh, lucu juga. Beda kalau dengan ganda putra waktu Tomaska. Dia bilang, kamu harus menang, Rudi. Kamu nggak boleh kalah. Itu waktu saya ngalahin Rasif Jelani itu. Wah, itu betul-betul mukanya Christian beda banget. Dia nggak mau tahu, you harus menang. Ya begitu. Dan memang menang sih. Gitu. Ya, jadi penekanannya beda ya, pasti kan, beda, karena memang sektor ini yang serius dan memang harus ditargetkan menang dan udah tahu persis lah mainnya kayak apa, karena kan latihannya juga tiap hari, gitu ya, Ko Gun ya. Benar sekali itu. Oke, Ko Gun, ini kan sudah 2 Sudirman Cup, Ko Gun ikutin. Gimana sih kok rasanya waktu Piala Sudirman ini bisa ya untuk pertama kalinya bisa balik gitu kok? Ko Gun rasanya gimana? Nah, itu membekas sekali ya, karena pertama diadakan, pertama menang kita ini, gitu. Dan memang materinya kuat bener waktu itu. Saya rasa persiapannya memang matang banget ya. Karena memang saat lagi bagus-bagusnya juga yang 89 itu, dan didukung itu yang saya katakan penonton itu is different banget gitu. Itu waktu itu lain lah, nggak tahu kenapa, pokoknya lain saat itu. Yakin sekali menang gitu. Iya. Apalagi semifinal itu lawan siapa ya kalau nggak salah? 89 itu lawan Cina bukan kalau nggak salah? Semifinalnya sebentar kok. Kalau nggak salah lawan Cina deh kalau nggak salah. Lawan Denmark, menangnya 3-2. Oh, lawan Denmark ya? Oh iya. Tiongkoknya ketemu Korea kok. Iya. Itu mixnya siapa yang main? Kempong kan? Sebentar, sabar kok. Waktu itu mixnya ya sama Kak Iya, Vera. bener. Menangnya telak, sorry, 5-0 lawan Denmark. Iya, makanya undian itu saat itu kalau nggak salah memang bagus undiannya kita gitu. Jadi pokoknya begitu kita bisa masuk ke final, yakin juara udah, karena main di kandang. Gitu. Dan Tiongkoknya ketemunya Korea juga gitu kan, kok ketemu Indonesia. Iya, benar. Oke, jadi sekarang nih kok, sejak 89 sampai sekarang 2021, Piala Sudirmannya belum balik lagi. Ko Gun. Gimana kok pendapat Ko Gun? Ya, seharusnya kalau melihat materi sekarang ya punya chance sih, apalagi habis satu ganda putrinya ya, khususnya ya, wah itu. Grace Apri baru rebut medali emas kok, Olimpiade ya. Iya, makanya itu. Dan saya harap bukan jadi beban sih, justru membuat mereka jadi confident, jadi malah relax, keyakinannya nambah. Gitu. Itu sejarah loh, itu susah kali ganda putri itu juara Olimpik loh. Benar. Oh, itu kemarin tuh baru pertama loh. Kalau sektor lain Indonesia di Olimpik sudah pernah juara, tapi ganda putri itu baru kemarin ini. Jadi, awesome. Ko Gun seyakin itu, maksudnya peluang Indonesia gimana kok di Sudirman Cup? Kalau menurut saya ya itu ganda putri, ganda putra is good chance. Kalau menurut saya loh ya, kalau melihat hasil itu ada tinggal 2. Sedangkan kita masih ada Ginting, Jojo, sama si Praven ya, yang Praven Melati. Ya istilahnya tuh cukup ada chance gitu, at least 50-50. Masa nggak bisa sih, masa 3 ngambil 1, istilahnya gitu. Jadi dari kacamatanya Ko Gun itu 2 ganda putra, ganda putri harusnya kita kuat ya Ko ya, gitu ya. Bisa karena gitu. Melihat hasil yang ada ya, sekalipun ganda putranya itu kalah di Olimpik kan, kalau saya lihat si ganda putra ini, dia tuh lebih istilahnya itu kalau open dia lebih rileks ya kalau saya lihat. Ya, tapi lebih kalau yang banyak gelar lah gitu ya Ko Gun. Iya. Tapi kalau untuk tim saya rasa hasilnya cukup bagus deh. Gitu untuk kita mereka lihat. Punya Kevin Gideon, kita punya Hendra Ahsan juga kayak gitu Ko Gun. Jadi memang ganda putra tuh dari dulu ya sampai sekarang tuh stoknya selalu ada dan selalu oke gitu loh Ko Gun. Setuju nggak?
Ya, kalau ganda putra regenerasinya bagus ya, gitu. Sampai Mm-mm. sekarang juga bagus, gitu. Kenapa tuh kok Cuma kalau menurut Kogun bisa kayak gitu? Dari sejak zamannya awal lah ya, dari Kokris sendiri malah lah udah sampai sekarang ini gitu kok. karena kalau menurut saya ganda putra itu sorry tuh ya, sorry kan saya sama main ganda putra sendiri. Ganda putra itu kalau boleh ngomong zaman-zaman dulu aftiran tuh. Semua kalau maunya main single. Dulu ya Hmm. teman-teman saya gitu. Hmm. Cuma begitu dilihat bahwa ganda putra saingannya nggak banyak, mereka lebih banyak pemain-pemain yang condong ke ganda putra. Hmm. Nah, kalau dia melihat latihannya single, karena dia satu orang ya, itu berat, susah, saingannya ketat, ya sedikit orang yang main single waktu generasinya kita. Makanya Oke. sampai saat ini stoknya double banyak gitu. Hmm. Hmm. Beda kalau di ganda putri atau single putri, nggak ada stoknya. Ya Hmm. itu aja zaman Susi, habis Susi ya agak, sorry ya agak kurang generasinya gitu. Hmm. Kalau Hmm. menurut saya itu kenapa ganda putra itu banyak itunya karena mereka seneng main yang ganda gitu, ada Hmm. temennya, seru Oke. dilihat gitu. Jadi Hmm. animo banyak main itu pemainnya lebih banyak ganda putra gitu. Iya, oke kok. Setuju sih kalau lihat kenapa ganda putra Indonesia ini banyak. Tapi kalau bilang bakat gimana? Indonesia kok. Nah, kalau menurut saya bakat itu justru malah banyak saya lihat sekarang ini karena yang sering menang itu ganda, mereka kepengen main ganda. Coba yang menang yang selalu single. Dulu Hmm. zamannya Rudi Hartono, Swike Menatur, banyak itu orang main single. Iya, 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 iya. Iya kan? Iya, tinggal kalau menurut saya tinggal apa dia lihat situasi kondisinya dah. Hmm. 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 Tapi kalau zaman sekarang nggak tahu ya. Kalau zaman sekarang saya lihat ganda masih tetap disukain ya karena menang terus gitu. Iya, iya. Jadi Kalau ada zaman dulu, apa sih? Ada yang dilihat, ada pahlawannya lah, Kogun. Hmm. dan kalau boleh kan sekarang ini kan hadiahnya juga cukup gede ganda. Hmm. Ya mikir kalau single, ya gua main single belum tentu gua bisa dapat hadiah, misalnya gitu. Kalau main double, kayak gua bisa dapat hadiah ini gua Nah, gitu. jadi ini kalau bicara hadiahnya banyak nih, Kogun nyesel nih, kecepatan lahir apa gimana kok? Wah, saya bersyukur saya. Oh, bersyukur ya? Oh iya, saya rasa Tuhan kasih yang terbaik dalam hidup saya nih. Amin, Belum amin. tentu saya kalau main dapat sekarang bisa dapat ganda-ganda yang bagus-bagus seperti Edi, seperti Bambang. Belum tentu juga, karena ganda itu nggak gampang juga. Karena kalau kamu main bagus, temennya enggak, aduh pusing kita ini. Bisa-bisa kita bisa-bisa kita out bareng-bareng ini keluar bareng-bareng. Iya kan? Kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya. Kogun, tapi gini lah, dulu kan mainnya pindah bola. Sekarang ini kan beda sudah, rally point. Kayaknya kok saya lihat kok ganda tuh makin cepat aja mainnya, bola tuh cepet banget kok jalannya. Apa sih bedanya antara dulu kita pindah bola gitu ya kok sama rally point gini? Ya harusnya kamu menempatkan dua orang di zamannya saya sama di zamannya sekarang. Kalau saya berkata untuk zamannya saya ya, kalau untuk zaman saya loh ya, pikiran saya lebih suka yang zaman saya. Kenapa kok? Kenapa? Satu, kalau orang itu tidak punya skill dengan baik, jangan harap dia bisa menang. Kenapa? Karena bola itu harus pindah. Dan dia harus bisa mematikan. Kalau dia nggak mematikan sekalipun orang itu punya kesalahan sendiri, belum tentu kita dapat poin juga. Gitu ya. Kalau zaman sekarang kan enggak. Memang bolanya cepat. Kenapa? Karena seperti pingpong kan hitungannya. Iya. Dia pokoknya sekarang pikirannya setahu saya nih ya, kalau saya lihat ke kacamata saya, wes adu cepet aja, siapa yang cepat siapa menang, selesai. Mainnya sudah bukan pakai taktik and strategi lagi. Wes mainnya kotak-kotakan aja, separuh lapang aja udah. Istilahnya begitu, kalau ngelatih ya jadi pelatihnya ya suruh aja separuh lapang dikuatin. Selesai. Kamu angkat lagi sudah, ayo tinggal drive-drivean aja adu kuat siapa yang menang. Kan zaman sekarang hanya begitu. Tapi kalau zaman dulu enggak, tembakannya harus tajam, nembaknya ke body, netnya harus solid, ngetapnya harus pojok-pojok gitu. Nah sekarang udah pokoknya Hans Rontong aja bolanya nggak akan lari ke belakang, dan jarang sekali zaman sekarang tuh mainnya tinggi-tinggi. Semuanya tinggal di depan, setengah depan, udah gitu doang. Speed power terus nih mainnya kok ya. Iya, jadi makanya
kalau saya lihat seninya agak berkurang ya. Gitu. Mungkin zaman sekarang lebih dapat kecepatannya, tapi untuk skillnya zaman dulu lebih enak dipandang, gitu. Enak dilihat, enak dibuat jadinya itu jadi rame gitu loh. Jadi wah gitu. Sekarang ya kalau pressure-nya gimana pressure-nya? Masuk pressure-nya apa? Ya pressure pemainnya kok dengan sistem rally point dan pindah bola tadi pressure tekanan mentalnya. Pressure-nya mah kalau menurut saya jauh tekanan di tempat kita karena kalau kita udah leading 5-0, 6-0 sulit untuk lawan mengejar karena pindah bola. Sekarang sekalipun kamu leading 8-0 cepat sekali nyusulnya. Karena bolanya langsung enggak pakai pindah bola. Itu kalau menurut saya mungkin pikiran orang di zaman sekarang, ya Kogun mainnya di zaman dulu kan, harusnya ditempati 2 orang. Jadi memang nanti gue diprotes sama zaman yang sekarang. Sama anak-anak milenial ntar diprotes loh Kogun. Jadi memang banyak Kogun, berarti memang tergantung cara memandang lah ya kok mengenai sistem rally point dan sistem pindah bola. Boleh dibilang sistem pindah bola benar-benar harus punya stamina yang lebih kuat ya. Kuat lah, itu udah pasti. Cuma mungkin kalau pressure, kalau pindah bola kan masih bisa nafas dikit, mungkin gitu loh kok. Tapi kalau ini kan hilang 1 tambah poin gitu kali kok. Ya. Makanya waktu itu kan diprotesin terus sama Eropa. Dia nggak kuat fisiknya. Pokoknya main game lewat aja, 3 game main lewat aja pasti. Game pertama kalau dia kalah aja karena stamina-nya nggak mampu gitu. Dia skill Eropa bagus gitu, cuma stamina nggak mampu. Makanya selalu yang digenjot, apalagi di Jarum terus masih ingat pelatihnya Jarum itu zaman itu siapa itu, lupa saya itu pelatih Jarum. Ya muda, ayo sikat fisik terus sama, ayo lari fisiknya. Sekarang aja fisiknya nggak begitu ditonjolin. Asal bisa nyegat-nyegatnya di depan, habis tepat, kan gitu istilahnya. Iya, itu malah justru memang jadi kompetisinya itu memungkinkan entry lebih banyak yang lain ya kok, karena bukan ngandelin fisik 100% kayak gitu ya kok Gun. Iya. Jadi kok Gun tuh bisa main lagi. Apa? Sekarang kalau zaman sekarang kan susah ya, kalau udah berumur agak susah deh. Nah, tapi saya harga itu Hendra, umur berapa sih Hendra? 35 ya? Wah, masih bisa bertahan, is a good ya. Iya. Gitu. Karena ya di samping polanya tapi masih bisa bertahan kok. Polanya kenapa kok? Polanya kan memang itu yang saya katakan ya, datang hanya separuh-separuh aja. Nggak perlu aja dia tinggal di belakang. Tapi kalau zaman dahulu nggak akan bertahan dia. Habis. Karena pindah bola terus kan. Kapan bubare ngono ya kok Gun? Iya, bener kapan bubare gitu. Makanya bagus itu Indra masih bisa sampai umur 35 karena bolanya bola itu kan. Bola seperti poinnya seperti pingpong. Kok Gun. Jadi enggak. Mau nanya nih, Sudirman Cup Indonesia. Kalau Kevin Gideon termasuknya pasangan yang lebih muda. Kalau Hendra Ahsan termasuknya pasangan yang lebih senior, gitu kan ya kok. Nek kok Gun milih mana untuk ditaruh ke dalam pertandingan penting kayak gini? Mana yang kok Gun lebih pilih untuk diturunkan? Kalau menurut saya, kalau untuk strategi ya, taktik dan strategi tinggal tergantung lawannya sih. Dulu ya, kalau saya lihat Christian itu, cuma kalau dulu kan stoknya nggak ada ya saya Edi Hartono itu aja terus nggak ada pilihan pokoknya kudu main nggak ada terus. Pilihan iya benar. Kalau sekarang kan itu berdua kan istilahnya maskotnya Indonesia ya mereka berdua itu, jadi tinggal lihat aja. Setahu saya waktu kalau Christian nyusun gandanya atau lagi meeting begitu, saya lihat dia tinggal tergantung lawannya berapa banyak dia menang sama itu, berapa banyak dia kalah sama itu yang satu. Kedua, dia ngelihat cara anak-anak didiknya tuh main di regu sama di perorangan berbeda. Kalau dia beregu, dia lihat ini suka menang atau enggak, suka nervousan atau enggak. Kalau di dalam keadaan sulit, dia bisa membalikan keadaan atau tidak. Nah, itu Christian itu suka begitu. Saya lihat cara dia ngelatih sih, gitu. Jadi, saya lihat kalau Sudirman sekarang juga harus begitu sih, pelatihnya harus jeli ya. Harry Ipe masih Harry Ipe ya sekarang ya. Ya betul. Nah, itu kan dulu kan ikut Christian cukup lama juga kan. Ya.
Nah, jadi saya rasa dia juga bisa melihat di situ sih. Mm-mm. Jadi bukan karena tuanya, bukan karena mudanya, karena ini beregu. Gitu kalau menurut saya. Dia harus Faktor-faktor tadi jeli. itu yang harus diperhitungkan, gitu ya, Kok Gun? Iya, benar. Jadi bagusan mana waktu dia main beregu. Mentalnya bagaimana waktu dia main beregu. Terus lawannya itu Head to head-nya siapa yang kayak dihadapi. gimana? Ya, dihitung-hitung menang kalahnya itu berapa, chance-nya gimana. Mm-mm. Saya rasa sih itu sih. Perasaan dari tadi ngomongnya Christian Hadinata. Seperti apa sih sosok Christian Hadinata buat Rudi Gunawan? Wah, dia legend buat saya. Dia legend, orangnya humble, cowboy. Apa tuh cowboy? Cowboy itu dia nggak ambil peduli. Kamu mau buat apa selama pertandingan, kamu mau apa selama pertandingan, lu nggak mau tidur lah, lu mau jalan kemana, dia nggak don't care. Dia nggak bawa kita stres, tetapi dia hanya satu, dia harus menang, selesai. Lu mau buat apa, pokoknya lu menang aja. Relax gitu. Wong kita tidur aja digodain, disuruh bangun. Makanya definisinya Christian Hadinata cowboy. Yes. Wah, menarik. Yes. Saya rasa dia banyak pengalaman dan banyak nyetak semua pemain gambol. Dia kalau menurut saya ya. Berarti legend, terus cowboy, apalagi kok Christian Hadinata, dia jadi pelatih pun hebat kok. Iya, dia Christian itu tidak membawa orang spanning dalam pertandingan gitu. Paling kalau dia nge-coach hanya 1-2 pertanyaan, instruksinya hanya 2-1 kata, that's it. Kamu capek nggak? Enggak, jalanin terus, menang lu nggak capek. Cuma begitu ngomongnya. Gitu. Sewaktu setegang-tegangnya pun di Thomas Cup, kamu bisa ngambil kan? Bisa. Weh, jaga kondisi ya, menang masih kamu. That's it. Dia tidak, kalau kebanyakan pelatih ini panjang, kadang pemainnya bingung sendiri. Buat apa ya nih? Jadi bingung. Nah, itu yang buat saya pribadi ya, itu saya yang suka. Nggak banyak ngomong, tapi pada poinnya. Itu tuh kelemahannya di situ. Kamu ngerti kan? Ya udah, that's it gitu. Jadi dia percaya sama pemainnya, dia hanya ngasih pokok-pokoknya di mana yang harus kamu benahi, yang harus kamu ketahui. That's it. Nah, itulah kamu cari jalannya. Gitu. Tapi itu aku tertarik sih memang dengan kata-kata Kogun bahwa dia itu membuat pemainnya lebih rileks. Itu penting ya kok. Karena memang kan pemain tuh malah bisa dibuat tegang apa dibuat rileks tuh kan pelatih juga punya peran besar ya Kogun ya. Benar. Memang kalau pelatih itu menentukan sekali membawa pemainnya sih gitu. Waktu zaman Thomas Cup itu ya, yang waktu ketua umumnya kita Pak Trisno itu kan kita harus menang loh itu. Itu Chris saja sebagai pelatih harusnya tegang juga loh, dia bahaya juga gitu kan, main di Istora kalau nggak salah waktu 94 itu ya, main di Istora, dia enggak takut, dia tidak kebingung, tapi dia bisa menetralisir, malah diajak bertanda mau pertandingan santai-santai aja. Luar biasa memang. Sekalipun mungkin dia tegang ya, sekalipun dia juga deg-degan gitu, pressure, tapi dia bisa menunjukkan kepada anak buahnya, loh saya tuh tenang, gua nggak nuntut banyak sekali dengan kamu, cuma kamu listen aja apa yang saya katain, hanya itu aja, istilahnya seperti itu. Itu yang membuat, kalau menurut saya, ilmu itu yang harus diambil dari seorang pelatih junior ya. Saya nggak tahu, saya nggak nyampurin PBSI ya, cuma kalau saya pikir alangkah baiknya orang-orang yang punya ilmu seperti itu, pelatih-pelatih yang di bawahnya Christian, itu harusnya belajar ilmunya itu, gitu. Sebelum nanti dia sudah mulai tua ya kan, sayang gitu. Iya. Kalau menurut saya sih. Benar sih, Kogun. Banyak sekali yang punya tahulah bagaimana sepak terjang Christian Hadinata. Banyak juga yang bilang dia nggak cuma legend loh jadi atlet, dia legend juga jadi pelatih. Itu memang benar adanya ya, Kogun ya. Jadi double legend, begitu loh kok. Iya, dia memang kalau menurut saya memang talentednya ya di situ. Dia bisa baca pemainnya ada di mana, kelemahannya ada di mana, musuhnya harus bagaimana, melawan dia seperti apa. Itu yang menarik saya sih sebagai pelatih. Pak, saya akuin memang dia bagus deh. Dia betul-betul mendedikasikan dirinya, memberikan contoh dirinya, karakternya. Dia tidak pernah terlambat datang melatih. Hebat ya. Selalu pagi.
kita yang dioprak-oprak terus bangun. Nih kelihatannya salah satu yang sering telat nih ketoke Kogun niki. Kalau lihat begini, ayo ngaku kok. Wong latihan jam 6, jam setengah 6 udah gedor-gedor pintu. Oke, Kogun, terakhir kok pesan Rudi Gunawan untuk tim Piala Sudirman Indonesia kok. Ya, saya pesan untuk tim Sudirman Indonesia ini, lakukan apa yang menjadi tugasmu. Jadi, pikul tanggung jawab itu dengan sepenuh hati kamu. Dan lakukan dan berikan yang terbaik. Nggak usah lihat lawannya siapa. Jangan lihat menang kalahnya. Tapi do the best you can do. Tapi kalau kamu itu bisa lakukan dengan baik, saya yakin Sudirman akan kembali ke tanah air Republik Indonesia. Amin, amin. Kogun, thank you obrolannya. Ini kalau kita terusin bisa nggak kelar-kelar nih kok. Tapi kita seneng banget bisa ngobrol sama Rudi Gunawan, salah satu pemain yang ikut di Piala Sudirman karena momentumnya Piala Sudirman nih, Kogun mudah-mudahan ya kok Indonesia bisa membawa pulang Piala Sudirman ya Kogun. Ya, kita berdoa supaya terus berjaya Indonesia. Iya Kogun. Khusus badminton ya. Amin, amin. Kogun, terima kasih sudah hadir di sini di Ngulik Sudirman Cup. Ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses terus buat Rudi Gunawan kok. Thank you. Sukses juga buat kamu. Salam buat semuanya, PBSI, PB Jarum. Kiranya berkat kasih anugerah Tuhan menyertainya. Amin, amin. Baik, Sobat PB Jarum, itu tadi perbincangan seru saya dengan Rudi Gunawan. Banyak sekali juga insight yang bisa didapat bahwa memang segala sesuatu dalam pertandingan beregu bisa terjadi dan Indonesia punya peluang untuk bisa juga merebut Piala Sudirman di tahun 2021 ini. Sobat PB Jarum, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube-nya PB Jarum tentunya. Dan sekarang saatnya saya harus berpisah. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.